Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Khoirunisa Demantara. Di sini aku akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem pencernaan dan pernapasan. Intoleransi laktosa adalah gangguan pencernaan yang terjadi ketika tubuh tidak dapat mencerna laktosa, yaitu salah satu jenis gula yang terdapat dalam susu dan produk olahraga. Orang dengan intoleransi laktosa tidak dapat mencerna gula atau glukosa dan susu secara penuh. Akibatnya, mereka mengalami diare, gas, dan kembung setelah makan atau minum produk susu. Kondisi ini juga disebut malabsorpsi. Laktosa biasanya tidak berbahaya, tetapi gejalanya bisa terasa tidak nyaman. Gejalanya sering buang angin, perut kencang, nyeri perut, diare, perut berbunyi, mual, dan muntah. Tiap penderita intoleransi laktosa dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Tingkat keparahan gejalanya juga tergantung pada seberapa banyak laktosa yang dikonsumsi. Ada pula penyebab dan pencegahannya. Penyebab utama intoleransi laktosa adalah rendahnya produksi enzim laktase yang berfungsi memecah laktosa di dalam usus kecil. Akibatnya, laktosa yang tidak tercerna tersebut akan masuk ke dalam usus besar dan difermentasi oleh bakteri. Pencegahannya menghindari makanan yang mengandung laktosa seperti periksa label makanan untuk mengetahui apakah mengandung laktosa. Jika ingin minum susu, memilih produk susu rendah laktosa. Minum susu dalam porsi kecil sekitar 100 ml per porsi. Minum susu bersama makanan lain untuk memperlambat proses pencernaan. Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti telur dan ikan salmon. Adapun cara pengobatannya seperti konsumsi suplemen, paparan laktosa, pilih sumber kalsium selain susu, mengonsumsi probiotik, dan membatasi produk susu. Nah, yang kedua ada emfisema. Emfisema adalah penyakit yang menyerang paru-paru dan termasuk ke dalam kelompok PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit ini menyebabkan kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara di paru-paru, yang mengakibatkan penderitanya mengalami sesak dan kesulitan bernapas. Gejalanya yang pertama sesak napas, terutama saat beraktivitas fisik. Yang kedua batuk kronis, terutama pada perokok biasa disebut sebagai smoker's cough. Yang ketiga mengi atau suara siulan saat bernapas. Yang keempat sesak dada. Yang kelima mudah lelah, dan yang terakhir kesulitan tidur. Nah, ada juga penyebab dan pencegahannya. Penyebabnya yaitu asap rokok, polusi udara, asap kimia, debu. Selain itu juga emfisema dapat disebabkan oleh kondisi genetik yang disebut defisiensi alfa-L antitrypsin. Kondisi ini terjadi ketika seseorang kekurangan sejenis protein. Nah, ada juga pencegahannya loh. Yang pertama, berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Yang kedua, menghindari asap-asap lain seperti asap kendaraan. Yang ketiga, menghindari polusi berat dan lain-lain. Nah, cara pengobatannya yang pertama melalui bronkodilator untuk membantu membuka saluran udara, membuat pernapasan lebih mudah dan meredakan batuk dan sesak napas. Yang kedua ada steroid untuk meringankan sesak napas. Yang ketiga antibiotik untuk melawan infeksi dapat memburuk kondisi. Keempat terapi. Yang kelima perubahan gaya hidup. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.